Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Di dalam muqaddimah Ibnu Jauzi rahimahullah, kitab buku Zammul Hawa, beliau mendefinisikan bahwa al-hawa itu adalah mailut tab'i ila ma yulaimu, kecenderungan jiwa kepada apa yang selaras dengan keinginannya. Atau dalam ta'rifat Al-Jurjani mengatakan keinginan jiwa, kecenderungan jiwa kepada apa yang disukai oleh syahwatnya yang tidak selaras dengan syarak. Menarik ketika beliau mencontohkan bahwasanya orang yang mengikuti hawa itu seperti binatang yang tidak tahu akibat apa yang ia lakukan. Disinilah perbedaan manusia dan binatang di sisi malakah iradah, bahwasanya manusia bisa memikir dan mengontrol apa yang ingin ia lakukan. Binatang ternak ketika dia makan misalnya menyeberang jalan, ketika itu ada mobil, maka dia tidak memikirkan dia akan ditabrak. Maka disinilah perbedaannya dengan manusia. Begitu juga bahwa orang yang berakal, kata Ibnu Jauzi ini, hawa nafsu tidak bisa dicela secara mutlak. Artinya ada yang terpuji dan ada yang dicela. Karena untuk keberlangsungan hidup ini perlu hawa nafsu untuk makan, untuk minum, untuk mencari nafkah, untuk nikah dan lain-lain. Maka ketika hawa nafsu ini melanggar syariat, maka inilah yang tercela. Oleh karena itu Sakandari mengatakan bahwa asal maksiat itu ada dua. Yang pertama melupakan Allah, yang kedua adalah rela dengan menuruti syahwat. Begitu juga Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya asal dari maksiat itu adalah mendahulukan syahwat daripada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang berakal, dia akan memikirkan akibat yang akan dia lakukan. Ketika syahwat, nafsu syahwatnya ingin melakukan sesuatu, maka dia akan laporkan ke hakim. Bahasa beliau seperti itu. Hakim di situ adalah akal, dan akallah yang akan menyeleksi apakah hal itu termasuk baik atau tidak. Yang mana semuanya ini adalah membutuhkan sabar dan mujahadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Dan orang yang takut dengan maqam Rabbnya, kata Ibnu Katsir, orang yang takut nanti berdiri di depan Allah sehingga dia tidak mengikuti hawa nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan syahwat, menahan apa yang diinginkan oleh syahwat, fa innal jannata hiya ma'wa, maka sesungguhnya jannah adalah tempatnya. Allah maj'alna minhum. Maka ada beberapa yang harus diingat ketika mengendalikan nafsu ini, kata Ibnu Jauzi rahmatullah alaih. Yang pertama, bahwasanya kita tidak diciptakan untuk mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, seseorang tersebut akan memikirkan akibat yang akan berlaku jika dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengajak untuk tetap tidur, tidak sholat, maka dia harus memikirkan hal itu. Kemudian dia harus mentasawurkan, menggambarkan tujuan hawa nafsu ini apa, baik atau tidak. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan idza ajabta
idza ajaba idza ajabat ahadukum imra'ah falyadhkur manatinha. Ya, kata Mas'ud di buku beliau itu dicantumkan seperti itu. Apabila salah seorang kamu mengagumi ya, wanita, maka ingatlah apa namanya, natan ini ya najisnya, ingatlah najisnya, ingatlah tainya, sehingga seseorang tersebut ya biasa aja gitu. Jadi Ibnu Mas'ud mengajarkan memikirkan untuk apa? Memikirkan ke depan. Begitu juga dia harus memikirkan bahwasanya akan mulia lah orang yang bisa mengalahkan nafsu. Jadi inilah perbedaan manusia dan hewan, di mana hewan dia mengikuti sesuai tabiatnya saja. Ya kalau dia ingin BAB waktu itu BAB saja, dia nggak mikir-mikir, nggak lihat kiri kanan. Nah, inilah perbedaannya. Sehingga hawa nafsu ini bisa mencelakakan manusia. Seperti dikatakan oleh Asy-Sya'bi, innama summiya hawa li'annahu yahwi sahibah. Hawa ini dinamakan karena dia bisa menghancurkan orangnya. Semoga kita semua bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga kita tetap dalam taat kepada Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.